Saudara yang kekasih, kembali kita bertemu. Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara, dalam konteks manusia, agama, dan budaya, maka sekarang kita akan memikirkan manusia dan budaya. Nah, manusia adalah makhluk berbudaya. Ini penting kita pikirkan sama-sama, saudara, untuk kita memahami dan meletakkan tempat yang pas buat budaya itu ada di mana. Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian pasal 22 dari Matius 22 ayat 39 mengatakan seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, dari dua bacaan ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana relasi budaya di dalam hidup manusia di dalam sudut pandang Kristiani. Nah, saudara, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Makhluk yang memuliakan Allah melalui karya mereka di bumi ini. Ya, manusia berkembang biak menjadi sebuah masyarakat dunia. Manusia diberi kemampuan untuk mengelola dunia. Beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah dunia ini. Oke? Namun sayangnya memang bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan memang berakibat dari dosa rusaknya seluruh sistem pada kehidupan manusia. Di sistem agama seperti yang sudah kita bicarakan, termasuk juga pada sistem budaya. Yang mengakibatkan manusia hidup tidak lagi memuliakan Allah. Tetapi sebaliknya. Nah, dalam kehidupan ini saudara-saudara memang ada berbagai pandangan tentang budaya. Ya, dan sikap yang diambil manusia terhadap budaya. Demikian juga dengan orang Kristen di dalam bersikap terhadap budaya. Adalah seorang teolog bernama Richard Niebuhr, seorang Jerman begitu ya. Seorang imigran yang Jerman yang lahir di Amerika, yang pernah menulis karya tentang Kristus dan kebudayaan di tahun 1951. Dan dia membicarakan bagaimana sikap-sikap yang dilahirkan oleh orang-orang terhadap budaya. Nah, bagaimana iman Kristen menyoroti budaya? Pengertian iman Kristen yang kita pakai, tetap saya ingatkan, adalah pemahaman iman yang utuh secara iman Kristiani. Lalu dari pemahaman yang utuh ini, pengertian apa yang dibicarakan ini, dari pemahaman itu tentu berkaitan kepada Alkitab gitu ya. Bagaimana kita melihat budaya? Menempatkan pada proporsi yang pas. Tentu ukuran adalah Alkitab. Nggak bisa pakai ukuran lain, saudara. Nah, jadi kita akan selalu berpegang kepada Alkitab. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita melihat ketika Tuhan menjadikan manusia di dalam bumi untuk beranak cucu, lalu Tuhan juga memberi perintah kepada manusia untuk mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Itu budaya. Nah, jadi budaya adalah konteks di mana manusia berrelasi satu dengan yang lain. Budaya adalah konteks mengatur relasi itu sendiri. Sehingga manusia itu berrelasi dengan sesamanya bukan karena siapa kuat maka dia menang. Tetapi berrelasi justru saling menopang, saling bergotong royong untuk menciptakan satu sistem masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Satu sistem masyarakat yang saling mendukung satu dengan yang lain dan bukan sebaliknya. Baik, sebelum kita lanjut kita mulai memikirkan dulu bersama-sama apa yang dimaksud dengan budaya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu saudara-saudara ditulis meliputi pertama menyangkut kepada pemikiran, konsep. Bagaimana konsep hidup kita? Bagaimana pemahaman-pemahaman kita? Ya, nah itu disebut juga budaya. Jadi saudara bertindak tentu tergantung pada budayanya, konsep yang dianut begitu maksudnya. Nah, yang kedua juga menyangkut kepada karakter, yaitu tindakan yang kita keluarkan menjadi satu wujud. Ya. Kalau saudara tukang tawuran, tukang ribut, orang bilang ini orang gila, ini budayanya itu ribut gitu ya. Nah, tetapi itu tentu dalam nada sinis, karena budaya itu memang bisa baik, ya, bisa jelek, tergantung Anda seperti apa menampilkannya, begitu loh. Itu tidak bedanya seperti pisau. Pisau kan bisa untuk membunuh orang, tapi pisau yang sama bisa untuk memotong daging, mengupas bawang, untuk Anda makan dan membuat pesta, bukan? Jadi jangan salahkan pisaunya, begitu ya. Jangan bilang pistol itu kejam, nanti dulu. Kalau singa mau menerkam Anda mesti tembak dia pakai apa? Ya pakai pistol. Tapi jangan dong tetangga datang lalu Anda tembak pakai pistol.
atau karena marah sama istri lalu tembak pakai pistol, ya itu nggak pada tempatnya. Jadi ingat, jangan salahkan pistolnya, jangan salahkan pisaunya, tapi salahkan diri Anda yang salah memakainya. Nah, yang terakhir mungkin dari bagian ini di dalam pengertian budaya itu adalah merupakan satu tatanan nilai adat istiadat yang juga sama mengatur begitu ya. Sehingga memang di satu budaya atau adat istiadat satu kelompok dengan kelompok lain pasti beda-beda. Karena itu memang sangat berkaitan dengan pengalaman hidup daripada suku itu sendiri ya, dan hal-hal yang berlaku di dalam kehidupan suku itu. Geografisnya dan lain-lain pasti punya pengaruh, saudara. Nah, begitu. Jadi, budaya yang tinggi akan menghasilkan nilai hidup yang tinggi. Ini harus kita akui. Jadi orang yang berbudaya begitu luhur, begitu hebat, tidak tentu Kristen pun dia bisa jadi lebih baik dari orang Kristen yang nggak punya budaya, saudara. Nah ini jadi saudara harus hati-hati begitu ya. Tetapi karena budaya tinggi, tingkah lakunya baik, bagus, luar biasa, tidak berarti dia bisa dibenarkan oleh Alkitab karena budayanya. Nah ini kita juga mesti ngerti pada proporsinya. Jadi budaya kita tidak bicara sebagai satu kaitan keimanan. Kita bicara budaya sebagai refleksi orangnya beriman begitu. Nah, kalau Anda orang beriman, Anda harus mampu merefleksikannya. Nah, jadi saudara, budaya itu harus kita junjung tinggi. Tetapi budaya seperti apa? Yang sepadan sejalan dengan Alkitab kan begitu. Nah, jadi saudara, manusia adalah makhluk berbudaya harus kita pikir pertama. Memang manusia dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga manusia yang dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka inilah seharusnya yang direfleksikan oleh budaya. Maka budaya itu mampu membuat manusia menjadi manusia yang berbudaya, yang tahu diri, tahu diuntung begitu ya. Saya ini ciptaan Allah yang dijadikan oleh Allah, maka saya harus mengabdi kepada Allah. Maka seluruh nilai-nilai tindakannya, maka seluruh pemikiran-pemikirannya, dia selalu balikan, dia selalu compare kembali dengan Alkitab. Oke apa enggak? Maka ketika itu oke, itu menjadi tindakannya. Sehingga orang mengenal dia melalui budaya hidupnya sebagai orang yang mencerminkan kasih Allah. Nah, jadi manusia yang dapat disebut berbudaya adalah ketika dia menjadi manusia yang sadar akan dirinya, yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan kita percaya, barang siapa yang sadar akan dirinya ciptaan Allah, mengabdikan diri pada Allah, pasti dia tidak akan merusak sistem dan tatanan dunia ini. Pasti dia tidak akan menjadi batu sandungan, bukan? Nah, di sini saudara harus hati-hati. Kalau saudara beragama tapi tidak berbudaya, wah ini kan gawat sekali. Itu sebab Yakobus menyindir dan berkata, ya, kalau engkau punya iman, aku punya perbuatan. Mana imanmu? Tunjukkan imanmu, kutunjukkan perbuatanku. Nah, Yakobus jangan disalah mengerti, saudara. Dia menulis surat itu kepada orang-orang Kristen yang sudah kenal Tuhan, yang selalu ngomong beriman hebat luar biasa. Tetapi akhirnya menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya. Nggak bisa menghargai orang lain. Nggak bisa dengar orang lain, maunya didengerin melulu begitu ya. Budayanya nggak karu-karuan. Nah jadi harus hati-hati. Dia tidak mampu bermasyarakat. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena memang manusia sebagai makhluk berbudaya adalah makhluk yang dicipta untuk mampu berelasi, menjadi masyarakat. Beranak cuculah, kuasailah bumi ini. Tuhan nggak menciptakan kita dengan kemampuan yang liar gitu ya. Sehingga kita tidak mampu bermasyarakat. Tapi justru dengan kemampuan yang mampu menerima perbedaan, yang mampu menerima orang lain, sehingga manusia itu mampu berelasi satu dengan lain. Di dalam satu kesadaran saling kebergantungan. Semakin tinggi budaya seseorang, semakin tinggi rasa kebergantungannya kepada orang lain. Maka semakin tinggi rasa kebergantungan pada orang lain, maka saling menghargai satu dengan yang lain. Karena saling menghargai satu dengan yang lain, ya dunia aman, saudara. Dunia justru menjadi tenang. Dunia justru menjadi nyaman. Nah karena itulah budaya perlu mengalami satu pembangunan. Budaya perlu mengalami satu pembaruan. Budaya perlu terus diproses. Untuk selalu sepadan dan sejalan dengan kehendak Allah. Jadi saudara yang kekasih, manusia adalah makhluk berbudaya. Karena memang manusia dicipta untuk berelasi satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi satu masyarakat. Untuk menjadi satu kehidupan. Lepas dari dia Kristen apa tidak Kristen. Masa iya anak pongah sekali lalu berkata saya hanya bergaul dengan orang Kristen. Yang benar aja saudara. Saudara kan banyak berurusan dengan orang yang tidak Kristen juga. Nah justru ketika berurusan dengan orang tidak Kristen, saudara kan harus bersaksi. Nah dengan bersaksi itu bagaimana caranya? Bukan sekedar saudara ngomong dong, percayalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Kalau nggak percaya kau ke neraka. Picik sekali. Tentu dengan tidak begitu saja saudara.
Kita tahu memang Yesus Kristus Tuhan. Soal knowledge mah gampang. Orang lain gak usah kita omongin juga karena dia belajar di sekolah. Dia tahu di agama Kristen, orang Kristen percaya pada Yesus. Yesus juru selamat satu-satunya. Secara pelajaran mereka ngerti itu. Mereka bisa baca dimanapun. Faktanya yang menjadi penting. Dari mana mereka melihat? Bagaimana mereka yakin bahwa memang begitu? Ya dari perilakunya orang Kristen dong. Bagaimana dia tahu perilakunya orang Kristen? Ketika berhubungan dengan dia yang bukan Kristen kan? Ketika mereka tercipta relasi satu dengan yang lain kan? Hal apa itu? Ya budayanya kan? Jadi saudara melihat bagaimana itu semua kait-mengkait. Saudara nggak bisa pongaran mengatakan, tidak bisa, yang penting KKR. Teriak ini, teriak itu. Tapi perilakumu tidak berubah, nggak karu-karuan. Lalu karena orang tersandung dengan perilakumu, lalu bilang memang dasar dia bukan dipilih Tuhan. Bakal dia bukan anugerah Tuhan. Oh enak benar ya. Akhirnya kita nggak sadar. Kita sendiri sudah menggantikan posisi Tuhan. Karena paling jago menghakimi. Buang ini, buang itu yang nggak karu-karuan. Sementara kita sendiri tidak membuang apa yang seharusnya juga kita buang. Nggak bisa begitu saudara. Mudah jadi penginjil kalau mau menghardi orang kiri kanan saja sih. Tapi jadilah seorang murid Tuhan yang mendemonstrasikan hidup dan tatanan nilai yang luar biasa. Itulah yang penting. Sehingga dunia tidak lagi bisa membantah apa yang Anda ucapkan. Jadi, manusia sebagai makhluk berbudaya diciptakan oleh Tuhan. Justru sangat penting sekali. Karena dengan itu dia bersaksi. Ya. Manusia adalah makhluk berbudaya karena dicipta untuk hidup menguasai bumi. Lah bayangkan, kalau bumi ini dikuasai binatang yang gak punya budaya. Saudara. Di mana kekuatan menjadi ukuran satu-satunya. Siapa raja hutan? Ya ada raja hutan. Kenapa disebut raja hutan? Karena dia paling kuat. Namanya singa. Dia akan mencakar, menerkam semuanya. Sehingga orang menyebut dia raja hutan. Ketangguhannya luar biasa. Nah kalau dunia ini, pola hidup seperti gitu. Seperti binatang di hutan, nggak ada budaya, nggak ada aturan main. Lalu muncullah raja-raja manusia. Waduh saudara-saudara. Muncullah raja-raja dunia yang sifatnya buas dan mau menerkam satu dengan yang lain. Mau jadi apa kita? Maka dunia ini hanya mungkin selamat, hanya mungkin diatur kalau apa? Manusianya berbudaya, saudara. Ya, kita nggak mungkin lolos dari budaya. Tapi sekali lagi, budaya itu bisa benar, bisa salah, betul. Tapi jangan salahkan budayanya. Persis seperti apa yang saya katakan tadi tentang pisau. Bisa untuk membunuh, bisa untuk kupas daging dan kupas bawang. Nah jadi, di dalam hal-hal seperti demikian, kita harus berhati-hati. Budaya tidak mungkin lepas daripada manusia. Karena begitu lepas, maka manusia tidak bedanya dengan binatang. Nah, Anda nggak mau jadi binatang kan? Karena itu berbudayalah, saudara. Iya. Nah, sekarang mari kita ngelihat fungsi budaya di dalam iman Kristen, dalam sudut pandang iman Kristen ya. Pertama, budaya itu seharusnya mampu menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat. Ya. Satu sistem yang mengatur satu dengan lain hubungan. Bagaimana orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya. Bagaimana pria dengan wanita, wanita dengan pria. Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Bagaimana budaya kerja yang tepat, begitu kan ya. Bagaimana budaya studi yang pas sebagai murid. Bagaimana budaya bergaul di dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. Yang tidak tentu satu seleranya. Menciptakan satu sistem kehidupan masyarakat yang mempunyai tenggang rasa. Menciptakan satu sistem kehidupan masyarakat yang tertib, saudara. Nah, refleksinya kan bisa macam-macam. Percayalah dan ceklah setiap budaya, mau itu Batak, mau itu Jawa dan lain-lain. Apa yang mereka bikin dalam tatanan budaya itu? Tujuan satu, respek dan hormat ada di dalamnya. Tapi memang bisa dilatar belakangi oleh okultisme. Bisa memang dilatar belakangi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan Kristen. Betul, yaitu dengan animisme, karena itu kepercayaan nenek moyang kita dulu. Ketika budaya itu terbentuk. Tapi jangan budayanya dihancurin. Konsep animismenya yang dirubah, dibuang, dibersihkan. Begitu saudara. Ya. Nah, konsep animismenya itu yang mesti kita bereskan. Sesudah orang mengenal Kristus, maka hormatnya kepada siapa? Respeknya kepada siapa? Itu loh. Tapi tatanan nilai sebagai warisan anak bangsa, tatanan nilai sebagai warisan budaya yang bagus, jangan dirusak. Ya. Masa karena wajah Anda ada jerawat lalu muka Anda ada bapas sekalian. Oh ya sakit banget begitu dong. Ya jerawatnya yang diberesin, jangan mukanya yang dibuang saudara. Ya. Jangan kita jadi aneh. Jadi budaya berfungsi menciptakan sistem kehidupan masyarakat. Itu yang perlu kita lihat.
Yang kedua, justru budaya dengan adanya dia. Maka budaya di dalam fungsinya justru merefleksikan satu sikap takut akan Tuhan dari umat manusia. Karena manusia seperti saya bilang makin tinggi budayanya, makin tinggi tentang rasanya, saling menghargai satu dengan yang lain. Firman Tuhan kan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Dirimu sendiri. Tidak ada yang kita cintai lebih daripada diri kita. Tidak papa, tidak mama, tidak orang lain. Tidak istri dan tidak pacar. Tapi diri kita, itu nomor satu yang kita cintai dan paling kita cintai. Jadi, takut akan Tuhan seharusnya merupakan refleksi yang nyata daripada budaya. Karena seperti saya bilang, budaya makin tinggi penghargaan. Alangkah indahnya kalau budaya itu dibangun di dasar iman yang benar. Kan begitu. Tapi jangan sampai kejadian dong. Kita menyebut orang Kristen yang katanya semangatnya luar biasa sekali begitu ya. Hebat menggebu-gebu. Tetapi justru saudara menjadi satu sikap yang menjadi batu sandungan. Karena sikap agama saudara tidak tercermin dalam sikap budaya saudara. Orang justru nggak bisa lihat bahwa saudara penuh cinta kasih dengan Tuhan. Lalu bagaimana saudara mengatakan saudara takut akan Tuhan? Karena toh akhirnya tindakan saudara cuma menjadi batu sandungan. Nah ini yang menjadi perlu kita pikirkan saudara. Karena apa? Karena memang budaya berfungsi juga sebagai alat untuk bersaksi dan menyaksikan keagungan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada alam semesta ini. Kemampuan berpikir manusia. Kejeniusan dalam menciptakan sistem relatif bermasyarakat. Sehingga orang-orang dulu itu, yang kita sebut kolok kuno itu, ternyata mewarisi tatanan-tatanan inilah yang hebat kepada kita. Ya. Coba saudara mulai pikir. Di kalangan orang-orang Dayak misalnya, ada semacam satu paham pada suku-suku Dayak tertentu, bahwa kalau mereka mengambil alam ini, hasil alam, mereka mesti mengambil secukupnya. Jadi kalau dia pergi kerja misalnya, dia perlu makan ikan, dia dapat ikan begitu toh, lalu dia pulang, dapat 2 ekor misalnya. Besok dia nggak pergi nangkap ikan, kita tanya, "Loh Pak, nggak nangkap ikan?" "Enggak, kenapa? Masih ada ikannya." Nah saudara, tentu bagi kita yang di dunia modern kan nggak ngerti, nggak bisa akal gitu, nggak bisa pikir. Ini gimana sih? Hari ini kerja, masih ada ikan terus nggak kerja. Lah buat kita kan ada kan nggak ada urusan, Bang. Kerja tiap hari itu ya, Senin sampai Sabtu. Lalu kalau ada lebih ya kita deposito kan. Nah, mereka nggak menganut konsep deposito. Berapa kau perlu segitu kau makan? Kenapa? Malas. Oh bukan malas saudara. Kenapa? Karena dia harus menjaga keseimbangan alam. Itu keyakinan dia. Kenapa? Memang kalau disulusuri lebih jauh lagi, ada semacam keyakinan tentang keseimbangan kosmos begitu ya. Di mana alam itu memang perlu dijaga. Alam memberi kita makan, karena alam memberikan proteksi, karena memang animisme. Ya, sehingga alam itu menyatu dengan hidup mereka. Ada unsur yang kesehatkan. Tetapi mari kita pikir baik-baik. Betul nggak sistem ini? Oh betul sekali sebenarnya kan. Latar belakangnya memang salah, kita beresin. Tapi betul nggak? Betul sekali. Seharusnya manusia mampu mengendalikan dirinya. Makan secukupnya. Itu kok yang diajarin Tuhan. Berilah kami hari ini makanan berapa? Yang secukupnya. Justru sangat Kristiani sekali pemikirannya. Tapi latar belakang pemikirannya nggak Kristiani kan begitu saudara. Karena diwarnai dengan pemikiran okultisme tadi. Dengan animisme tadi. Nah jadi budaya mesti dilihat pada konteks yang pas. Di dalam bagian ini kita melihat justru apa yang dianut orang-orang Dayak itu menarik sekali. Bukan malasnya. Begitu loh. Tetapi memang budaya ini bisa bikin orang malas. Bisa juga begitu. Karena kalau diterjemahkan salah kan jadi repot. Tapi basicnya yaitu menjaga keseimbangan, keselarasan dengan alam. Oke. Karena kita nggak boleh merusak alam semesta. Iya kan. Tapi hidup yang bertanggung jawab juga harus diperhatikan dong begitu. Karena Tuhan juga bilang kalau dikasih talenta 2 ya jadi 4, 5 jadi 10. Hasil yang maksimal. Tapi tidak mengeksploitasi alam. Karena kita juga perlu mengatur dan menjaga semua keseimbangan. Tanpa kita harus menjadi orang-orang yang mengagung-agungkan alam. Tidak juga begitu. Nah di sini perlu keseimbangan yang perlu hati-hati. Memang sedikit meleset kita kecemplung ke kiri, kecemplung ke kanan, kecemplung ke mana-mana. Iya kan? Tapi dengan menolak, Anda juga menenggelamkan diri lebih parah lagi. Karena itu saudaraku, di dalam kita memahami budaya, Tuhan memberikan kepada kita itu. Karena itu pikirkan baik-baik. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap saudara. Apa pandangan saudara tentang budaya? Perlu diluruskan ulang. Mungkin saudara lah orang yang masa bodoh, gak mau mikirin itu. Yang kedua, mungkin saudara seorang yang ekstrim. Begitu mengagung-agungkan ya, budaya. Sehingga saudara kadang-kadang membuat iman kepada Kristus menjadi nomor 2 atau bahkan mungkin nomor 3. Atau sebaliknya saudara seorang fundamentalis yang beragama secara gelap mata.
lalu mau berusaha membumi hanguskan, membuang budaya dan menganggap itu barang berdosa. Nanti dulu. Kalau Anda punya pemikiran, apa Anda begitu modernnya, atau Anda begitu fundamentalisnya, itu pikiranmu. Tapi tolong jangan rusak budayanya. Ya, pikiran Anda benahi, budayanya kita bangun untuk puji hormat nama Tuhan. Tanpa budaya Anda tidak mungkin hidup. Tanpa budaya tidak mungkin berkomunikasi. Masa Anda mau menjadi dua kubu, lalu dua-dua mengatakan cinta Tuhan? Aneh sekali bukan? Bagaimana Anda dapat mengatakan saya mencintai Tuhan, tapi Anda membenci saudara Anda? Itu kata Alkitab. Karena itu saudaraku, pandang dan tempatkan budaya tepat pada posisi ini. Ya, Tuhan menolong kita.